Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib merupakan suami dari putri tersayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu yang sekaligus khalifah keempat dalam Khulafaur Rasyidin ini memiliki akhir hidup yang mengharukan. Ayah dari Hasan dan Husain tersebut, dibunuh oleh seorang Khawarij Abdurrahman bin Muljam, tatkala sedang bersujud dalam salat subuh di Masjid Kufah. Krisis politik yang ditengarai beragam fitnah dan adu domba, menjadi penyebab kematiannya tepat pada 21 Ramadan 40 Hijriah. Kepergian Sayyidina Ali menjadi pukulan pedih bagi kaum muslimin. Terlebih mengingat sosok Ali yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai sabda beliau, "Engkau wahai Ali bagian dariku dan aku bagian darimu." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan, kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali terekam dalam keputusannya yang mengutus Ali yang sedang bersama Khalid bin Walid untuk pergi ke Yaman sebelum Haji Wada, yaitu haji terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kedekatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ali dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari yang artinya, dari Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ali tertinggal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Khaybar. Ia terserang penyakit mata. Lalu ia berkata, apakah saya tertinggal dari Nabi? Kemudian ia bertemu beliau. Ketika kami bermalam pada malam hari penaklukan Khaybar, beliau bersabda, besok aku akan memberikan bendera atau besok bendera akan diambil oleh seorang lelaki yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya lagi diberi kemenangan. Kami mengharapkan bendera itu, kemudian dikatakan, ini adalah Ali. Lalu beliau memberikan kepadanya dan ia diberi kemenangan. Sebelum terbunuh, Sayyidina Ali telah mengalami beragam cobaan dalam pemerintahannya, di antaranya adalah menghadapi fitnah dari beberapa orang yang menyebabkannya terlibat pertikaian dengan pendukung Sayyidah Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Ali yang bernama asli Haidar bin Abu Thalib tersebut harus bersabar menghadapi pemberontakan yang dilakukan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah merupakan gubernur Suriah yang tidak puas dengan kekhalifahan Ali dan menuding Ali tidak tegas mengusut pembunuh Khalifah Utsman bin Affan sehingga terjadilah penyerangan melalui perang Siffin di tebing sungai Firat Syam atau Suriah antara bulan Mei hingga Juli tahun 657 Masehi. Saat itu, Muawiyah tersudut dan mengalami kekalahan. Namun Muawiyah sangat licik dan memanfaatkan karakter sang khalifah yang memiliki sifat belas kasih sangat besar. Muawiyah kemudian mengajukan tahkim, yaitu pendelegasian untuk menentukan kesepakatan di antara keduanya. Sikap bijaksana Khalifah Ali membuatnya menyetujui keinginan Muawiyah agar tidak terjadi pertumpahan darah di antara pendukung keduanya. Hal ini menjadi pilihan sang khalifah, seperti halnya tatkala ia menyikapi kepergian Khalifah Utsman dengan tidak serta-merta mengkisas pelaku pembunuhan Utsman di hadapan umum. Ali memilih secara cermat aspek yang mendatangkan maslahah dan menghindari mafsadah yang bisa timbul, yaitu potensi pertumpahan darah. Hal inilah yang ternyata disalahartikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan kerabat Utsman sehingga terjadi perang Siffin saat itu. Dalam perang Siffin yang berakhir dalam kesepakatan tahkim tersebut, sang khalifah mendelegasikan keputusan kepada seorang ulama yang terkenal sangat jujur tetapi tidak piawai berpolitik, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan pihak Muawiyah mengutus seorang yang terkenal sangat cerdik berpolitik yaitu Amr bin Ash. Dalam proses tahkim di Dumatul Jandal tersebut, pihak Ali mendapatkan kekalahan sehingga menimbulkan kekecewaan dari pendukung sang khalifah. Kekecewaan tersebut menjadi pemecah dalam kelompok Ali,
yaitu kelompok yang menerima hasil tahkim tetapi tetap setia terhadap sang khalifah dan kelompok yang tidak menerima hasil tahkim sehingga memendam kekecewaan pada Khalifah Ali. Dikisahkan oleh Abu Al-Fadl Abdu Al-Rahman bin Abi Bakar, Imam As-Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa, di antara yang kecewa dalam tahkim adalah Abdurrahman bin Muljam, seorang pengikut militan yang kemudian berbelot melakukan pengkhianatan lantaran menganggap sang khalifah telah mengingkari Al-Quran karena memutuskan hukum berdasarkan hasil rapat manusia melalui tahkim tersebut. Bahkan Ibnu Muljam bersumpah akan membunuh 3 orang, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan, juru bicara pihak Muawiyah bernama Amr bin Ash, dan juga Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Selain itu, Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Mustadrak menjelaskan, penyebab lain yang kemudian kelak menjadikan Ibnu Muljam sebagai pembunuh sang khalifah. Abdurrahman bin Muljam sedang jatuh cinta kepada perempuan bernama Katam. Wanita itu berkenan dinikahi Ibnu Muljam dengan syarat mahar uang 3.000 dirham, seorang budak, dan pembunuhan Ali, tulis Imam As-Suyuti. Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa Katam binti Asi Shijna menyimpan dendam saat ayah dan kakaknya terbunuh dalam peperangan Nahrawan. Bukan hanya Ibnu Muljam, pendukung sang khalifah yang kecewa pada tahkim, kemudian memilih melakukan perlawanan dengan cara membentuk kelompok baru, yaitu kaum Khawarij. Sebagai oposisi, Khawarij melakukan serangkaian pemberontakan yang dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk menduduki wilayah Mesir. Kelicikan Muawiyah membuat pemerosotan ekonomi dalam pemerintahan Khalifah Ali mengingat Mesir menjadi sumber pendapatan kekhalifahan Ali. Muawiyah pun tetap melakukan berbagai pemberontakan sehingga membuat Khalifah Ali memilih menyerahkan kekuasaan atas wilayah Syria kepada Muawiyah dengan harapan tidak ada lagi pertikaian yang ditimbulkan oleh mereka. Namun sebaliknya, hal ini semakin menyudutkan pemerintahan Ali dan menjadikannya memiliki stigma yang lemah dalam mengatur pemerintahan. Khalifah Ali pun semakin mengalami serangkaian pengkhianatan yang keji akibat beragam fitnah dan pelemahan karakter yang ditujukan padanya. Pengkhianatan semakin menjadi-jadi tatkala pemerintahannya semakin mengalami kemunduran. Sejarah menjelaskan, saat pemerintahannya semakin lemah dan sisa-sisa kekuatan semakin dihilangkan oleh Muawiyah, salah satu militan sang khalifah, yaitu Ziyad bin Abihi tiba-tiba menjadi pengkhianat dan mendukung Muawiyah. Konon, Ziyad melakukan banyak tindakan keji, seperti membunuh, merampas, menghancurkan harta benda, bahkan menyiksa dengan keji para pengikut Ali, terlebih lagi setelah Ali wafat. Dikabarkan Ziyad telah membunuh 13.000 pengikut Sayyidina Ali. Kekejiannya berakhir saat Ziyad meninggal dunia pada 4 Ramadan 53 Hijriah di Kufah. Kisah pengkhianatan Ziyad menjadi pembelajaran kita bersama, yaitu pentingnya mewaspadai potensi pengkhianatan, terutama dalam sebuah pemerintahan. Setelah mengalami rangkaian fitnah dan kebencian, Sayyidina Ali pun mengalami akhir hidup yang sangat pedih. Dikisahkan oleh Imam As-Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa, bahwa pada 19 Ramadan tahun ke-40 Hijriah atau tanggal 27 Januari tahun 661 Masehi, seorang muazin bernama Ibnu Nabah mengetuk pintu rumah Khalifah Ali sembari mengingatkan, "Sholat! Sholat! Sholat!" Ali menyambut dan segera melangkah. Sesampainya di depan pintu, ia pun turut berkata, "Wahai kaum muslimin, sholatlah." Sang Amirul Mukminin pun mengimami sholat subuh berjamaah. Namun, Ibnu Muljam yang sangat keji tiba-tiba datang dan menebas pedang beracun sehingga sang khalifah mengalami luka di bagian muka, kening, hingga menembus ke jaringan otak. Sepupu yang juga menantu Rasulullah ini memang sempat bertahan, akan tetapi kesyahidan menjemputnya pada tanggal 29 Januari tahun 661 Masehi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kepergian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu patut diambil hikmah bahwa segala fitnah dan bentuk adu domba memiliki akibat yang sangat keji, yaitu pembunuhan karakter dan pembunuhan atas nyawa seseorang. Khalifah Ali sendiri juga harus diteladani sebagai pemimpin muslim yang mulia dan tabah atas beragam fitnah dan adu domba yang menerpanya. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.